Depan kita ada Daihatsu Xenia 1300 cc tipe X tahun 2017 manual. Bagian interiornya masih kondisi aman sih menurut gua suka bagian joknya durable seperti itu, kondisinya warnanya udah pernah kena cat ya. Afronnya yang sebelah kanan depan tuh udah ada keriting tuh bekas Kondisi Expander 1500 cc nih yang ultimate guys 2000. Kalau emang misalnya nih teman-teman tertarik nih dengan mobil 40 jutaan, di depan kita nih ada Daihatsu Ayla yang tipe M ya 1000 cc 2018 manual transmission, odometernya udah di 75 ribuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotif ya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Otobit dan kita coba akan nge-review unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang kali ini di Balai Lelang Otobit. Buat teman-teman yang belum tahu, langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Jangan lupa juga follow Instagram serta TikTok ya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke guys, ada unit-unit apa aja? Ikutin aja terus video Douzo21 ini sampai selesai. Reborn, kita langsung coba screening aja guys. Ada Reborn di depan kita. Oke, di depan kita nih ada Toyota Innova Reborn tipe Q 2000 cc, bukan yang diesel ya, ini 2016 nih. Automatic transmission, odometer 69 ribuan, atas nama PT, pajak mati di September 2022, eksterior katanya C, interior C mesin B. Ini di open di 260 juta. Lumayan ya, 2016 tipe Q sih. Eksterior sih headlamp, fog lamp masih oke ya. Walaupun ada beberapa kusam, terus udah ada corner side parkir ya di tipe Q bawaan pabrikannya. Bumper sih renggang nih guys nih. Tuh, ini klaimnya nggak bisa dirapetin lagi. Terus kalau kita lihat nut-nutnya sih masih terkategori cukup presisi, cuman di bagian catnya ini udah mulai mengusam ya. Kalau kita cek di bagian sisi belakangnya, spoiler sih masih oke. Sudah ada defogger untuk kaca belakangnya. Stop lamp masih oke ya. Ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang nih guys. Nah, di bagian sisi sebelah kirinya kalau kita lihat nih, nah ini juga sudah dicat ya tuh. Jadi bumper sudah dicat, quarternya sudah dicat sih, cuman nggak terlalu tebel ya. Ini kayaknya satu bodi sudah dicat nih sepenglihatan gue ya. Tuh, sudah dicat, cuman nggak terlalu banyak dempulan sih memang ya. Dan ini bumpernya juga sudah bukan cat original lagi. Jadi kondisinya sudah apa adanya 2016 tipe Q guys. Kita coba intip di interiornya kayak apa yuk. Oke, ini adalah di bagian interiornya, masih kondisi aman sih menurut gue suka bagian joknya durable seperti itu, kondisinya warnanya abu-abu lagi, agak dark grey seperti itu. Plafon oke, door trim masih oke banget nih. Nah, kalau kita lihat setirnya ada wood panelnya masih oke, head unit sudah monitor double din, plafon masih oke, dashboard masih oke, jadi interiornya masih terkategori aman nih guys. Oke nih, kalau teman-teman nyari Reborn, di depan kita ada Kijang Innova Reborn ya, yang 2000 cc tipe Q tahun 2016. Sayangnya bukan yang diesel sih guys. Ini atas nama PT, kita sudah kelilingin ya, pajaknya masih hidup, dan ini di open di harga 260 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung cek di deskripsi video ini guys. Cek nih, mobil 40 jutaan. Di depan kita ini ada Nissan Grand Livina XV 2012 automatic transmission, odometernya udah 212 ribuan ya. Sayang nota pajaknya nggak kedata di sini, tapi dicek di Samsat online nih bulan 4 2018, lumayan cukup panjang ya. Eksteriornya katanya C, interior C mesin C, di open di 49 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. 49 juta dengan kondisinya seperti ini, udah kelihatan ya di bagian fender tuh. Ini udah dempulan semua, udah renggang ya, bekas impact nih di bagian sebelah kanan depannya. Sen di bagian cangkang spion udah pecah, ban udah kempes nih, buat backspec ya. Udah kusam keseluruhan. Kita coba cek nih di mesin nih, walaupun ya kan sudah dibuka. Oke, ini kita langsung buka, udah agak keras silennya. Terus kalau kita cek ya, baut-bautnya nih tuh, ini udah pernah kena cat ya. Afronnya yang sebelah kanan depan tuh udah ada keriting tuh, bekas ketokan. Lalu di bagian bullhead, ini bullhead masih bawaan ya, emang di bagian Livina ini agak belang, tapi udah ada beberapa bekas-bekas karat juga sih, tapi weldingnya sih masih presisi. Ini ada yang bekas sedikit nih, ketokannya wajar ya, 2008 soalnya, wajar, mobil tua juga sih sebenarnya. Support shocknya harus diganti, kondisi mesinnya sih agak kotor nih guys. Kita lihat nih, headlamp pernah di stiker smoke seperti ini, transparan, dan akhirnya udah gosong ya. Udah gosong jadi susah dicabut. Kita cek di bagian sisinya lagi. Nah, ini kondisinya udah kusam banget ya. Lanjut aja kita ke belakang deh. Kondisi belakang nggak ada spoiler, terus defogger, stop lamp masih ada. Ini yang 1500 ultimate, 2 titik sensor parkir. Kita coba cek di belakang nih. Ban serep ada, dongkrak ada ya, tapi toolsnya nggak kelihatan di sini. Door trimnya nggak ada nih. Nih sebenarnya door trimnya ya. Ini door trimnya kebuka.
Wah, silennya juga sudah nggak ada nih guys. Kita cek yuk. Tuh, ini bekas repair nih, kena ya, platnya tuh kena. Nih, jadi kena di bagian tengah. Kalau di sisinya sih kiri kanan aman ya tulangannya. Cuman di bagian bawah nih pernah kena tuh emang bekas repair. Kita cek di sisi bagian sebelah kirinya sih ada beberapa baret-baret kasar. Ini kondisi mobilnya sih banyak banget PR sih kalau menurut gua ya. Ada penyok nitik dan ada beberapa yang harus di-spet lagi. Kita coba cek di interiornya. Oke, ultimate ya, sudah wood panel di bagian armrestnya, tapi ya kondisinya kusam banget ya. Wah, ini joknya udah sampai kelihatan tulangannya tuh, harus di retrim lagi. Setirnya wah udah pecah-pecah ya. Tapi ini ada wood panel juga nih. Nih wood panelnya masih ada, masih lumayan. Tapi joknya udah pecah-pecah. Terus kalau di bagian dashboard sih masih cukup walaupun kusam. Plafon sih kotor banget ya. Oke, nggak tahu nih metiknya masih oke apa udah lemot. Kita cek di bagian bawah. Kondisinya ada karat ya yang agak cukup pekat nih. Kita lihat bawahnya gimana. Bagian bawah jok sih aman sih. Railing juga masih aman. Nah, itu kayaknya korosi ya. Jadi indikasi bekas kebanjiran parah sih enggak nih. Cuman kusam banget nih. Harga sih 40 jutaan tapi kondisinya banyak PR. Nah, ini satu lagi nih. Di bagian kaca depan ada retak ya. Tuh. Lumayan banyak sih PR ya guys. Ini kalau emang misalnya nih teman-teman tertarik nih dengan mobil 40 jutaan, di depan kita nih ada Nissan Grand Livina XV nih guys, 1500 cc Ultimate tahun 2012 automatic transmission. Cuman maticnya gue masih belum tahu ya karena gue belum megang kuncinya. Katanya masih serba C, sayang nota pajak nggak ada, cuman dicek di Samsat Online nih bulan 4 2018. Di open di 49 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke nih, yang juga dicari-cari sama beberapa orang ya, Xpander. Di depan kita nih ada Mitsubishi Xpander 1500 cc nih yang Ultimate guys, 2019. Automatic transmission, odometernya 121 ribuan, pajak mati di Maret nih sayang 2020 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior B mesin C, di open di harga 190 juta rupiah. Kita coba cek nih guys. Kalau di bagian headlamp, fog lamp, dan DRL ini masih oke ya. Velg masih itu tone color bawaan dari Mitsubishi-nya. Kondisi ban sih kurang lebih 50-60% lah. Nut-nutnya sih masih terkategori cukup presisi. Kalau kita lihat sih catnya, bumpernya ini masih oke. Cuman di bagian fendernya ini sudah di spet nih guys. Kalau kita cek di ke bagian quarter masih terbilang presisi. Nah, kalau di bagian belakang nih, stop lamp masih oke, spoiler masih ada ya. Belum ada sensor parkir di bagian belakang nih guys. Kalau kita cek di sisi sebelah kanannya, ini karena dikunci ya, gue nggak megang kuncinya, masih terbilang cukup aman ya, walaupun di bumpernya nih agak sedikit dekok nih, ada penyok nitik di bodi plastiknya padahal nih. Terus baretan juga ada kusam nih, catnya agak-agak kusam, dan di bagian panel pintu depan sebelah kanannya nih kusam nih guys. Oke, kita cek di bagian interiornya. Interior sih masih oke ya. Terus joknya, sarungnya ini kayak premium leather gini, padahal ini joknya pasangan ya. Jadi interior masih terkategori cukup baik. Terus di bagian dashboard masih oke, setir oke, plafon oke, head unit sudah monitor double din. Jadi untuk teman-teman yang tertarik nih, di bagian interiornya nih masih terkategori cukup baik memang. Oke nih, kalau emang teman-teman tertarik nih, buruan nih, langsung aja. Di depan kita ada Mitsubishi Xpander Ultimate nih guys, 1500 cc tahun 2019. Odometernya memang sudah di 121 ribuan, tapi nggak ada catatan atas nama PT ya. Pajak sayang mati di Maret 2020 nih guys. Di open di harga 190 juta rupiah. Kalau estimasinya teman-teman masuk, langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Susenia tipe X nih guys, 1300 cc tahun 2017, manual transmission. Odometer di 97 ribuan dengan pajak mati di September 2019 kemarin. Eksterior masuk ke kategori C, interior C mesin C, di open di harga 90.500.000 nih guys. Kita langsung coba screening aja sedikit. Untuk tipe X ini velgnya sudah dioplos ya, harusnya velgnya velg OEM dari bawaan Daihatsu, tapi ini velg kali dengan tutup dopnya sudah plastik ya. Tapi di bagian headlamp sih masih cukup nih, masih agak kilap. Kalau di bagian fog lamp sih masih terkategori oke. Di cangkang spion nggak ada seinnya, sudah agak renggang dan sudah full repaint nih di bagian bodinya nih. Ini juga sudah ada bekas dempulan ya di bagian bumper. Ini bekas repaintnya terasa banget di sini. Kalau kita cek di sisi sebelah kirinya nih, nah ini sudah nge-matte banget nih, sudah full repaint nih guys. Tuh, udah agak tebel ya cat ya. Terus ini juga sudah bekas perbaikan bumper belakang, N-bar di bagian belakang, 2 titik sensor parkir, belum defogger pastinya. Spoiler, wiper masih ada, stop lamp sih masih cukup ya, ada 2 titik sensor parkir. Ini adalah sisi bagian sebelah kanannya, masih cukup presisi sih ya. Kita lihat nih masih cukup aman, tapi sudah full repaint dan agak-agak sedikit kusam. Kita cek nih di bagian interior. Nah, kalau di bagian interior sih sudah agak kusam di bagian door trimnya. Setir ya sudah agak sedikit menipis.
Odometernya udah hampir di 100 ribuan ya soalnya. Wah, lacinya nih sudah dibongkar nih. Jadi, nah ini adalah tutupan atasnya airbag. Nggak tahu nih airbagnya kayaknya modulnya udah nggak ada ya. Kita cek aja dulu coba di bagian depan. Oke. Kalau interior sih kusam ya tuh, teman-teman bisa lihat kusam, head unit masih bawaan. Dan ini nih yang agak mencurigakan sudah dibongkar, kebongkar di bagian laci penyimpanan sama di bagian dashboard atasnya. Oke, kita cek di bagian mesin. Oke, kita cek di bagian sealernya sih masih aman, cuman sudah ada beberapa bekas retak-retak, tapi masih cukup ya karena bekas repaint biasanya. Kalau kita lihat di bagian mesin sih masih terkategori cukup ya. Afron aman, kalau di bagian bullhead sih terlihat masih cukup aja nih guys. Jadi masih belum ada bekas laka berat di sini. Kalau kita cek di bagian mesin untuk grade-nya sih masih terkategori cukup ya. Ini juga belum ada rembes yang terlalu berlebihan nih guys. Jadi masih umum-umum aja. Oke nih, buat teman-teman langsung aja di depan kita ada Daihatsu Xenia 1300 cc tipe X tahun 2017 manual transmission. Di sini pajaknya sayang mati ya di 2019. Eksterior C, interior C, mesin C di open di harga 90.500.000. Buat teman-teman yang estimasinya masuk langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Lanjut nih guys, berikutnya ada Daihatsu Ayla yang tipe M ya, 1000 cc 2018 manual transmission. Odometernya udah 75 ribuan. Pajak mati di Juli 2022 atas nama perusahaan nih guys. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin masih B guys. Di open di 75 juta rupiah. Kita coba screening nih kayak apa unitnya. Ya ini unitnya X dari operasional pastinya ya. Ini kalau dicuci sih masih lumayan lah. Ini ada baret-baret pemakaian, velgnya sudah karatan seperti ini. Kondisi bannya ya kurang lebih sekitar 30%-an. Ya ada beberapa baret-baret pemakaian sih guys. Nah ini ada renggang ya. Terus kondisi akinya agak soak. Bagian belakang stop lampnya masih cukup nih guys, dengan kondisi polosan ya, nggak ada wiper, nggak ada spoiler juga. Stop lamp masih oke, cuman baretan-baretan kasar. Semua electrical masih berfungsi ya. Ini kondisinya sih apa adanya sih kalau menurut gue ya, tapi butuh dicuci, poles lagi dan di... Oke guys, di depan kita ini ada mobil termasuk mewah ya. Ini adalah tipe E. Di depan kita ini ada Mercedes-Benz E200 2014 automatic transmission dengan odometer di 110 ribuan. Atas nama PT, pajak mati di bulan Agustus 2022. Eksteriornya C, interior B, mesin B, dan di sini di open di 340 juta rupiah. Dan ini atas nama PT. Kita langsung coba screening aja. Ini sebenarnya terbilang masih cukup oke, butuh dicuci poles lagi. Jadi kondisinya sih ini hanya kotor aja, debu. Ada 4 titik sensor parkir dan tambahan 2 juga. Di sini ada side corner parkirnya. Headlamp masih oke banget nih kalau menurut gue di sini ya. Ini cuman banyak debu aja nih, kotor ya. Terus kalau di bagian bodi-bodinya sih masih terkategori cukup presisi dan terbilang cukup aman ya. Kalau kita cek nih ke bagian belakangnya. Nah ini adalah kondisi di bagian belakang. Stop lamp masih terkategori cukup. Ada defogger ya pastinya untuk di kaca belakangnya. Dan kalau kita cek di bagian sisi sebelah kanannya, ini kondisinya sih juga masih terbilang cukup presisi. Velg masih OEM dari bawaan Mercedesnya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 30-40%-an. Dan kita intip di bagian interior. Oke guys, ini adalah di bagian interiornya tipe E. Sudah ada diam analognya di bagian dashboardnya. Dashboardnya oke banget nih, masih bawaan Mercedes semua. Terus premium leather untuk di bagian kulitnya masih cukup baik ya. Dan kondisinya sih sini sudah pakai pedal shift. Tuas persnelingnya nih ada di bagian setir. Dan ini sih kondisinya masih cukup baik ya kalau menurut gua. Oke nih, jadi buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Mercedes-Benz E200 2014 automatic transmission dengan kondisi pajak masih hidup atas nama PT nih guys. Di open di harga 340 juta rupiah dengan kondisi eksteriornya C, interior B, dan mesinnya juga terkategori B. Jadi buat teman-teman yang estimasinya masuk langsung cek di balai lelang yang ada di deskripsi video gue ini guys. Informasi keliling pool ya yang ada di balai lelang Otobit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang balai lelang Otobit yang sudah kita liput di video Dozo 21 ini. Jangan lupa juga follow Instagram serta TikToknya Dozo 21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo 21. Akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara subscribe-nya. Gua Dozo 21 signing off. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.